Wow, Rusia makin kuat. Ratusan ribu tentara Korea Utara siap dukung militer Rusia habisi Ukraina. Baru saja dikirim Kim Jong-un. Posisi Ukraina bisa dipastikan semakin tersudut jika tentara rakyat Korea Utara atau Korut bakal masuk ke wilayahnya mendukung militer Rusia. Korut kemungkinan besar akan mengirim lebih dari 100.000 tentaranya ke Ukraina. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Mirror, Korut menjelaskan lewat saluran diplomatik untuk mengirim tenaga kerja dalam proses perbaikan infrastruktur pasca perang. Tak cuma itu, Korea Utara di bawah komando pemimpin tertinggi Kim Jong-un juga bersedia memasok kekuatan tempur dalam jumlah besar buat mendukung militer Rusia dalam perang di Ukraina. Lebih dari 100.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan ke garis depan bersama milisi pemberontak pro-Rusia, Republik Rakyat Donetsk dan juga Republik Rakyat Luhansk. Seperti diketahui, Korut menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kedua negara tersebut. Negara ini siap untuk mengirim hingga 100.000 tentara ke Donbas. Pyongyang akan mentransfer unit taktis ke Donbas, bunyi laporan kantor berita Rusia Regnum. Seorang mantan perwira angkatan bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Igor Korotsenko menyatakan jika Kremlin sudah seharusnya menerima bantuan Korea Utara untuk melawan Ukraina. Dikatakan di sini bahwa Rusia sedang mencoba menghapus Ukraina dari peta geopolitik dunia. Itu tidak cukup. Kami seharusnya menghapus proyek anti-Rusia dari peta geopolitik dunia, katanya. Posisi Ukraina bisa dipastikan semakin tersudut jika tentara rakyat Korea Utara atau Korut bakal masuk ke wilayahnya mendukung militer Rusia. Korut kemungkinan besar akan mengirim lebih dari 100.000 tentaranya ke Ukraina. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Mirror, Korut menjelaskan lewat saluran diplomatik untuk mengirim tenaga kerja dalam proses perbaikan infrastruktur pasca perang. Tak cuma itu, Korea Utara di bawah komando pemimpin tertinggi Kim Jong-un juga bersedia memasok kekuatan tempur dalam jumlah besar buat mendukung militer Rusia dalam perang di Ukraina. Lebih dari 100.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan ke garis depan bersama milisi pemberontak pro-Rusia, Republik Rakyat Donetsk dan juga Republik Rakyat Luhansk. Seperti diketahui, Korut menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan kedua negara tersebut. Negara ini siap untuk mengirim hingga 100.000 tentara ke Donbas. Pyongyang akan mentransfer unit taktis ke Donbas, bunyi laporan kantor berita Rusia Regnum. Seorang mantan perwira angkatan bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Igor Korotsenko menyatakan jika Kremlin sudah seharusnya menerima bantuan Korea Utara untuk melawan Ukraina. Dikatakan di sini bahwa Rusia sedang mencoba menghapus Ukraina dari peta geopolitik dunia. Itu tidak cukup. Kami seharusnya menghapus proyek anti-Rusia dari peta geopolitik dunia, katanya. Nasib seorang anggota angkatan bersenjata Ukraina diklaim lama hidupnya berdasarkan di wilayah dia ditempatkan dalam peperangan melawan Rusia. Di medan perang paling brutal di garis depan seperti Severodonetsk, Lysychansk, dan Seversk, usia rata-rata pasukan Ukraina hanya 5-6 hari saja setelah ia ditempatkan di lokasi tersebut. Tentara Ukraina hidup dari 12 hingga 13 hari ketika berada di garis depan Donbas. Demikian dipublikasikan oleh Voyenoye Obesrenie, sebuah suplemen surat kabar mingguan Rusia untuk Nezavisimaya Gazeta yang didedikasikan untuk postur militer, ilmu militer, aktivitas dinas rahasia, teknologi militer. Dikutip Pravda dari Voyenoye
Oboseny menyebutkan dengan mengacu pada tawanan perang Ukraina dan data yang diperoleh dari dokumen militer Ukraina yang terbunuh selama permusuhan di Donbas. Seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina sejak dimobilisasi menghabiskan rata-rata 1 hingga 3 minggu di tempat berkumpul di mana ia menjalani pelatihan minimal. Kemudian dia pergi ke garis depan di mana dia tinggal rata-rata 12 hingga 13 hari. Nyawa prajurit akan tergantung pada sektor tertentu di garis depan di Severodonetsk, Lysychansk, dan Seversk dari 5 hingga 6 hari, di daerah Artemovsk dan Soledar dari 8 hingga 9 hari. Di Ugledar sekitar sebulan. Sebelumnya Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar. Dia meminta pihak berwenang untuk mengembangkan strategi operasional baru. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Maliar mengatakan pada 15 Juli bahwa Ukraina tidak mengungkapkan informasi tentang kerugian angkatan bersenjata Ukraina. Informasi tersebut merupakan rahasia negara. Jumlah korban tewas merupakan rahasia negara selama darurat militer, katanya kepada saluran TV TSN. Brutal. Pertempuran di kota Severodonetsk sangat brutal dan menentukan nasib wilayah Donbas. Tentara Ukraina disebut habis-habisan bertempur membela negaranya di kota ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia menghancurkan kota itu dalam serangan yang bertujuan menguasai Ukraina Timur. Setelah gagal menguasai ibu kota Kiev, Rusia berusaha untuk sepenuhnya membebaskan Donbas, tempat separatis yang Moskow dukung memisahkan diri dari kendali pemerintah Ukraina pada 2014. Sekitar sepertiga dari Donbas dikuasai separatis sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Ini adalah pertempuran yang sangat brutal, sangat sulit, mungkin salah satu yang paling sulit sepanjang perang ini, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pernyataan video seperti dikutip Twitter. Severodonetsk tetap menjadi epicentrum pertempuran di Donbas. Sebagian besar disitulah nasib Donbas kami putuskan sekarang. Pejuang Ukraina mundur ke pinggiran kota pada Rabu tetapi telah bersumpah untuk berjuang selama mungkin. Musuh menembaki unit kami dengan mortir, artileri, dan peluncur roket ganda, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia menembaki infrastruktur sipil di pemukiman Severodonetsk, Lysychansk, Privilya, Ustinivka, Horske, dan Katernivka, tambah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia membantah menargetkan warga sipil. Penembakan artileri telah mengubah kota di Provinsi Luhansk menjadi gurun yang dibom. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengungkapkan pusat kota Severodonetsk sedang dihancurkan. Pasukan Ukraina masih menguasai Lysychansk, kota kembar Severodonetsk di tepi barat Sungai Donetsk, Siversky. Tapi pasukan Rusia menghancurkan bangunan tempat tinggal di kota itu, Gaidai menyebutkan. Reuters tidak bisa secara independen memverifikasi situasi di lapangan di kedua kota tersebut. Dukungan Barat, Ukraina terus melakukan perlawanan, bahkan Zelensky mengklaim telah menghimpun 1 juta tentara baru. Dengan dukungan persenjataan dari negara Barat, Kiev kini berusaha untuk merebut kembali wilayah yang telah direbut Rusia, yaitu Kherson.